Berharga mulia jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's ignite. Berharga mulia jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's ignite. Shalom, halo guys, welcome to Ignite Youth. Ignite Youth kali ini bertemakan YOLO, You Only Live Once. Oke teman-teman. Teman-teman, gue bisa main gitar dari SMP, gue menyadari potensi ini
Dan gue juga menyadari kasih Tuhan. Akhirnya gue memberikan semuanya untuk Tuhan. Potensi gue, baik yang biasa-biasa sampai yang maksimal. Percaya teman-teman, ketika potensi kalian diberikan untuk Tuhan, pasti itu akan sangat luar biasa sekali. Itu akan sangat memberkati kamu, keluarga kamu, siapapun yang ada di dekat kamu, pasti akan sangat diberkati oleh potensi kamu. So jangan ragu-ragu memberikannya untuk Tuhan, teman-teman. Shalom Ignite Youth, selamat datang di ibadah hari ini. Saya percaya hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan bagi hidup setiap kita. Mari kita bersyukur pada Tuhan, kita mau naikkan pujian yang terbaik. Sebab Tuhan sungguh baik buat hidup setiap kita. Amin saudaraku, kita mau tinggikan Dia, kita mau muliakan nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya setiap kita tahu dong lagu ini, kita nyanyikan sama-sama ya. Dengan tepuk tangan yang terbaik, dengan pujian yang terbaik buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Oh. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, Tuhanlah yang menjadi kekuatan kami, kota benteng perlindungan kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kita nyanyikan dari awal. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, terima kasih Tuhan, Kau memilih setiap kami. Kami berharga dan mulia di mata-Mu. Biar lewat hidup setiap kami Tuhan, kami boleh membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan theme song lagu ini saudaraku. Oh, berharga mulia jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Berharga mulia jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's ignite, terangi dunia,
Shalom Sobat Ignite Youth. Apa kabarnya hari ini? Ya pasti semuanya udah pada nggak sabar gitu ya untuk nonton acara You Only Live Once Ignite Youth. Kali ini gitu saya nggak akan sendirian gitu ya, akan ada Sobat Ignite Youth yang bergabung bersama dengan saya dan menceritakan pengalamannya. Saat ini saya akan panggil teman-teman muda saya gitu ya, karena nggak seru nih kalau saya sendirian gitu ya. Nah, saya mau lakukan little magic, akan panggilkan, cring, ini dia teman-teman saya, ya ada Rahel, ada Claudia, dan ada Gabriel. Halo semuanya, boleh dong sapa teman-teman Ignite Youth semuanya yang sudah bergabung di sini. Ya, oke. Nah teman-teman, Rahel, Claudia, dan Gabriel ini gitu ya, mungkin sudah mengalami banyak nih proses, sampai akhirnya saat ini mereka punya passion yang mereka tekunin gitu ya, dan juga mereka lakukan sehari-hari, dan mungkin mereka bahagia gitu dan happy ketika melakukannya gitu ya. Apa kabarnya Rahel? Baik, Kak. Happy sekali mendengarnya gitu ya, kalem gitu ya. Nah, Rahel ini seorang debater. Kalau Claudia, apa kabar Claudia? Halo, kabarku baik. Luar biasa. Nah, kalau Claudia ini hobinya masak. Di sini nggak cuma cewek-cewek aja, tapi ada juga Gabriel. Halo Gabriel. Halo. Gabriel ini anak ITB loh teman-teman gitu. Oke, nggak usah lama-lama lagi nih. Saya langsung pengen kepoin teman-teman muda saya di sini gitu ya. Buat Rahel, Claudia, dan juga Gabriel. Kalian bertiga tuh punya hobi apa gitu nggak waktu masa kecil tuh yang sering kalian lakukan tuh kalian suka banget gitu. Ada nggak? Mungkin siapa dulu nih yang mau jawab? Rahel kali ya? Boleh, Kak. Kalau aku hobi masa kecilnya tuh ada nari. Aku suka nari. Dulu aku sempat les balet. Terus aku juga main piano. Dan aku juga dari kecil udah dimasukin mama les kumon. Wow, itu luar biasa ya, banyak sekali yang dilakukannya. Nah, terus kalau Claudia nih, hobi masa kecilnya apa? Kalau dari kecil aku emang suka renang sama baca buku, tapi buku cerita. Oke, renang sama baca buku. Kalau Gabriel apa Gabriel? Sebenarnya hobi aku waktu kecil sih kayak anak laki-laki pada biasanya sih kayak main bola, main basket gitu sih Kak. Luar biasa. Nah teman-teman kalau kita lihat hobi masa kecilnya nih kayaknya nggak ada yang berhubungan ya sama apa yang mereka kerjain kali ini gitu ya. Maksudnya saat ini gitu ya. Kalau misalnya Rahel kan tadi dia debater, terus suka juga ikut lomba khotbah gitu ya. Sementara hobi masa kecilnya baca buku, dengerin musik, dancing gitu ya. Nah, apa sih yang bikin Rahel tuh pengen atau akhirnya tercemplung ke dalam kegiatan debating sama preaching itu, Rahel? Oke, Kak. Jadi aku tuh ini sebenarnya berawal dari aku di pelayanan sekolah minggu juga sih, Kak. Karena kan di sekolah minggu tuh aku dari kecil juga diajarin buat sharing tentang firman Tuhan gitu. Dan bikin aku jadi pede gitu buat share my thoughts, buat berbagi pendapat juga. Dan dari situ aku jadi mulai, wah ada lomba debat nih. Aku juga jadi tertarik, jadi aku ikutan deh, Kak, gitu. Oke, menarik. Apa sih yang bisa bikin Claudia tuh suka masak? Sebenarnya kan aku kan emang jurusannya boga kan Kak. Oke, berarti waktu memilih jurusan boga itu sendiri, apa yang mendukung Claudia nih untuk akhirnya memilih jurusan tersebut? Karena tertarik sih kayaknya seru gitu belajar masak. Jadi ya udah aku coba aja gitu. Oke. Berarti mungkin jatuh cintanya tuh waktu masuk di masuk, iya. Ya, waktu belajar tata boga itu gitu ya. Oke. Ada nggak sih tokoh inspirasi kalian yang kayaknya tuh bikin kalian terinspirasi lah gitu untuk tetap melakukan passion kalian gitu ya. Kalau Rahel, siapa tokoh inspirasinya? Kalau aku ini sih Kak, baru-baru ini ada yang lagi terkenal gitu. Ada YouTuber namanya Jerome Pauline. Dan
sekolah di Jepang juga dan aku juga ngikutin dia dan waktu itu dia juga ikut kompetisi debat juga bahkan bisa juara 1 dan itu kompetisi bahasa Jepang yang harusnya mestinya dimenangin orang-orang Jepangnya dong tapi dia bisa menang jadi itu satu motivasi juga sih buat aku untuk menekuni bidang debat ini Kak. I see, ya. Aku pernah dengar juga sih Jerome Pauline itu, dia memang lagi YouTuber juga ya, anak-anak muda banyak juga nih yang ngikutin dia gitu ya. Berarti Rahel ada keinginan juga nih belajar bahasa Jepang atau gimana? Aku Atau pengen selalu ke Jepang mungkin? tertarik sih Kak dengan budaya Jepang juga aku. Oke. Mungkin nanti habis debate bahasa Indonesia bisa juga ya, coba ya Rahel ya. Rahel ini bukan cuman debate doang, prestasi banyak banget ya teman-teman. Pernah ikut OSN Matematika gitu ya, terus pernah ikut kompetisi Fun with Biology juga ya Rahel ya. Iya Kak. Ya. Nah kalau Kakak Gabriel nih. Tapi kalau itu kami sih terutama di keluarga sih papa sama mama. Oke. Apa yang membuat papa dan mama itu menjadi tokoh inspirasinya Gabriel? Kalau yang aku lihat itu sih papa sama mama tuh bisa memberi contoh gitu, jadi kayak istilahnya lead by example lah gitu. Kalau menurut aku tuh papa tuh bisa nyontohin kalau apapun maksudnya kayak pergumulan, kendala yang dihadapi tuh memang harus kita tuh sebagai anak tuh harus optimis dalam menghadapinya, jadi nggak pernah jangan down dulu lah itu istilahnya. Kalau dari mama sih memberi teladan kayak harus tekun, nggak boleh ngeluh, sama kalau punya target ya harus diseriusin persiapannya gitu sih Kak. Oke, mungkin itu juga yang Gabriel lakukan ya, akhirnya bisa mendapatkan yang terbaik dalam pemilihan studi gitu ya. Gitu. Nah, pernah nggak sih kalian dalam posisi gitu ya lagi semangat-semangatnya nih ngerjain atau mengejar mimpi kalian gitu ya, tiba-tiba mungkin mendapatkan feedback kurang baik gitu atau nggak didukung gitu sama misalnya teman sekelas atau mungkin orang-orang yang mungkin nggak terlalu kenal sama kalian gitu. Kalau Claudia, pernah nggak Claudia mendapatkan feedback seperti itu? Pernah. Weh, gimana ceritanya tuh? Iya, kebanyakan karena ini sih, kayak contohnya kan yang aku ambil kan program ke luar negeri, jadi kayak ngapain sih jauh-jauh kan di Indonesia bisa kayak gitu. Itu sering sih. Oke. Biasanya apa yang menjadi respon Rahel? Kalau misalnya dulu mungkin karena kan lagi berjuang demi tes bahasa ya, kalau digituin kesel banget sih Kak pasti. Tapi sekarang ini kalau misalnya masih ada yang ngomong gitu, misalnya lewat sosial media atau apapun, biasanya aku diemin dulu sampai aku udah yang tenang gitu, baru aku bales, paling juga cuman ketawa doang aja gitu. Oke. Nggak terlalu dipeduliin lagi aja. Jadi cuekin aja ya Claudia ya. Yang buat teman-teman Yo tahu, nah Claudia ini akan melanjutkan studinya gitu ya. Tadi kalau saya bilang internasional tuh bukan asal sebut, tapi akan belajar ke Jerman, benar ya Claudia ya? Benar Kak. Nah, oke. Nah kalau Kak Gabriel nih di sini, pernah nggak sih ada orang yang membuat Kak Gabriel tuh ingin menyerah gitu? Yang aku ingat sih sebenarnya malah nggak ada sih, makanya aku sangat bersyukur itu punya teman-teman, punya keluarga yang memang membangun sih. Ya maksudnya yang selalu mendukung. Cuman paling itu yang didapat ya paling bisa dibilang ya kritik membangun lah, kayak misalkan lagi kata malas belajar selama bilang kok nggak belajar katanya mau ITB gitu lah, biasa kan ibu-ibu bisa gitu kan. Ya itu jadi apa ya kadang kesel juga kalau diingetin begitu sih, tapi setelah aku kesel ya aku kayak pikir ya bener juga sih, ntar daripada nyesel nggak dapet sesuai yang target malah lebih susah lagi. Luar biasa. Nah, kalau selama kalian menjalani passion kalian gitu ya, ada nggak sih momen-momen yang berkesan banget? Kalau Rahel gimana? Momen paling berkesannya apa? Kalau aku mungkin lebih ke pencapaiannya sih Kak. Oke. Yang tadi Kakak juga udah bilang aku pernah menang juara 1 lomba khotbah itu sebenarnya persiapannya nggak terlalu banyak, bahkan buru-buru bisa dibilang, karena kayak dipilih sama gurunya tuh benar-benar cuman hamin 3 hari gitu sebelum pengumpulan, tapi ya aku tetap
masih bisa dikasih kesempatan, bahkan bisa jadi pemenang gitu kan. Bahkan aku nggak ngira sih bakal menang gitu Kak. Cuman ya tetap bisa menang, dan satu lagi bisa ditunjuk jadi wakilin dari sekolah buat ikut LDBI, itu lomba debat nasional. Ya walaupun belum menang tahun ini, tapi ya udah dipilih buat ngewakilin sekolah, itu udah sesuatu sih buat aku. Wih, luar biasa, berkesan banget. Nah, kalau Claudia seperti apa deh? Kira-kira Momen yang paling berkesan itu waktu pertama kali aku dapat jadwal PKL. yes? Itu pertama kalinya aku baru tahu gimana kerja di kitchen yang sebenarnya aku dapat di Kempinski. Dan itu benar-benar berkesan banget, kenal sama orang baru, benar-benar belajar gimana jadi kerja di kitchen itu kayak gimana, dan belajar banyak hal sih dari teknik masak, pengenalan bahan, sama jam kerja gitu jadi belajar. Oke, oke. Kalau Gabriel, gimana kalau Gabriel? Kira-kira momen paling berkesannya apa sih? Kak, sebenarnya sih selama persiapan, jadi kan aku masuk itu lewat jalur SBMPTN kan, jadi kayak untuk masuk ke universitas itu ada ujian dulu. Jadi ya aku ngerasa sepanjang proses pembelajaran menuju ujian itu menurut aku juga momen yang berkesan, tapi ya yang paling berkesan sih tetap yang pas ujiannya sih Kak, menurut aku. Jadi waktu ngerjain ujian tuh aku ngerasa kayak ya kesusahan itu sih Kak, sebenarnya sampai sampai doa tuh kayak doa tuh nggak sekali, berdoa ada kayak 2-3 kali kayak. Ya karena cukup ini ya, cukup gelisah gitu, karena ngerasa kok ini kenapa jadi bukan susah sih, emang udah tahu susah, tapi memang akhirnya udah belajar juga tetap susah sih. Jadi ya itu sih menurut aku momen yang paling berharga tuh justru di proses, karena kalau nggak ada proses yang seperti itu mungkin juga hasilnya juga tidak sebanding dengan prosesnya gitu. Oke, justru ya momen berkesannya adalah prosesnya ya Gabriel ya. Iya. Karena udah pasti nih teman-teman Ignite Youth itu pasti adalah orang-orang yang takut akan Tuhan dong gitu ya. Nah, apa sih firman Tuhan yang dipegang atau yang selalu menguatkan gitu ketika mungkin sedang down atau tadi mendapatkan feedback-feedback yang kurang baik gitu ya dari teman-teman gitu ya. Kalau Rahel gimana? Kalau aku palingan dari salah satu ayat sih Kak. Ini dari Psalm 32 verse 8 itu, the Lord says, I will guide you along the best pathway for your life. I will advise you and watch over you. Jadi kayak ini ngingetin aku banget kalau Tuhan tuh udah nentuin gitu apa jalan mana yang mesti kita tempuh nantinya. Dan Tuhan juga bilang kalau Tuhan tuh bakal ngeliatin kita, bakal jagain kita di segala keadaan. Dan jadi di sini aku merasa Tuhan tuh selalu ada buat aku, mau aku lagi ada proses yang aku lewatin, dan Tuhan tuh pasti ada di situ. Itu sih Kak. Lord watch and guide you, luar biasa. Oke, kalau dia gimana? Kalau dia kuat Ayat gitu yang ya. aku pegang itu dari Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Oke, luar biasa. Nah, kalau Gabriel gimana Gabriel? Kalau aku yang jadi ayat pegangan itu dari ini Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang luar biasa banget ya. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Kira-kira ke depan apa sih dream terdekatnya dari teman-teman muda aku di sini gitu ya, dari Rahel, Claudia, dan Gabriel gitu. Kalau misalnya Rahel gimana? Aku sih paling fokus di studi aku dulu sih Kak. Aku pengen masuk PTN yang aku inginin juga, PTN favorit bisa masuk, dan ya paling nyari prestasi lebih banyak lagi ke depannya. Oke, luar biasa. Kalau Claudia? Rencana aku untuk yang sekarang-sekarang ini mau bisa berangkat ke Jerman secepatnya, sama biar menyelesaikan studi dengan hasil yang terbaik dan tepat waktu sih Kak. Oke, luar biasa. Kalau Gabriel gimana Gabriel? Kalau aku untuk rencana terdekat ini sih Kak, kan kalau di TB itu masuknya fakultas dulu, jadi di dalam fakultas itu ada beberapa jurusan. Nah,
ya harapannya sih semoga tahun depan bisa dapet jurusan yang sesuai dengan yang aku mau, dan untuk beberapa tahun ke depan ya semoga aku kalau suatu saat dapat pekerjaan ya kalau bisa ada setidaknya ada hubungannya dengan jurusan yang aku ambil nanti ya. Oke, jadi ingin berkontribusi sesuai dengan jurusan yang sudah dipelajari gitu ya. Iya. Ya, luar biasa. Boleh dong kita tepuk tangan. Seenggaknya kita berempat kita tepuk tangan karena kalian luar biasa sekali semuanya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak. Di segmen pertama ini kita udah banyak banget sharing gitu ya. Semoga teman-teman youth bisa mengambil apa yang baik dan juga mungkin bisa mengimplementasi di kehidupan teman-teman semua. Ya. Teman-teman, untuk menambah semangat kita semua, kita mau jargon. Kalau saya bilang yuk, teman-teman bisa jawab yes I am. Kalau saya bilang let's ignite, teman-teman jawab yes, yes, yes. Oke, kita mulai. Youth! Yes, I am. Yes, I am. Yes, I am. Let's ignite! Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yes, yes, yes. Yeay! Luar biasa! Applause sekali lagi buat kita semuanya. Terima kasih Rahel, terima kasih Claudia, terima kasih Gabriel. Salam sehat selalu. Dengan ini maka berakhir ya teman-teman segmen pertama kita. Dan jangan kemana-mana dulu karena kita akan ketemu lagi di segmen kedua. Shalom Sobat Ignite Youth, kita kembali lagi sharing-sharing hari ini di acara You Only Live Once di segmen kedua. Nah, di segmen kedua ini sudah bergabung bersama dengan saya, seorang dokter ya, ada Dokter Gracia atau saya panggilnya Dokter Cia. Halo Dokter Cia. Hai Kak Teh. Luar biasa. Kabarnya baik Dokter Cia? Ya, baik banget Kak. Oke, dan selain ada dokter, di sini juga ada seorang musisi, ada Bang Erikson. Halo Erikson. Halo. Erikson ini seorang musisi gitu ya, jadi arranger juga, produser juga gitu ya, tapi berkutat di musik gitu ya Bang Erikson ya. Oke, nah kalau misalnya ditanya gitu ya waktu awal dulu gitu ya, apa sih yang akhirnya membuat Dokter Cia dan juga Bang Erikson ini memilih bidang yang saat ini ditekuni gitu? Kalau Dokter Cia kira-kira apa sih momentumnya gitu? Mungkin yang membuat Dokter Cia yakin dan akhirnya menjalani profesi sebagai seorang dokter hari ini. Iya, awalnya sih dulu disaranin ya Kak Teh ya, sama orang-orang terdekat gitu, sama keluarga. Nggak kepikiran sih dulu awalnya mau jadi dokter gitu, tapi berjalannya waktu dan juga sambil berdoa sih, tanya sama Tuhan gitu kan, ternyata akhirnya nemuin tuh passion di dunia kesehatan dan juga ada kerinduan untuk bantu banyak orang, terutama di dunia kesehatan sih, supaya banyak orang semakin sehat lah ya. Nah, kalau misalnya Bang Erikson nih, gimana sih awalnya gitu, kenapa memilih bidang musik nih? Padahal kalau lihat hobinya Bang Erikson ini main badminton gitu. Gimana ketemunya tuh hobi sama profesi gitu? Gak, hobi badminton tuh baru-baru aja. Cuma dari dulu kenapa bisa kenal musik? Ya pertamanya paksaan, terus pas kelas 4 SD mulai lama-lama tapi tertarik juga. Ya udah, jadi dari situ kenal musiknya, mulai seriusnya. Gitu. Nah, pernah nggak sih waktu awal-awal menggeluti profesi saat ini tuh ada kendala yang dihadapi gitu ya? Atau mungkin sesuatu yang membuat pernah ingin menyerah gitu, atau nggak jadi dia jadi dokter, nggak jadi dia jadi musisi misal gitu. Kalau Dokter Cia gimana? Waktu awal-awal dulu sih ini ya Kak, kayak yang rendah diri gitu. Jadi kayak nggak merasa yakin atau pede dengan diri sendiri kalau gue tuh bisa nggak sih sebenarnya jadi dokter gitu. Dan benar-benar sebenarnya di luar zona nyaman aku gitu Kak. Jadi waktu itu ya awal-awalnya mikir panjang banget gitu untuk menekuni profesi ini. Tapi ya akhirnya setelah mendapati jawaban doa ya
mau ambil resiko gitu. Dan saat gue menekuni ini ya gue berdoa sama Tuhan, nggak ada yang dikatakan sulit gitu ataupun nggak bisa. Jadi akan ada tuntunan Tuhan, dan juga pasti ya gue berusaha terus untuk belajar supaya bisa akhirnya menjadi dokter yang baik lah gitu. Oke, berarti memang nggak percaya diri gitu ya Dokter Cia ya? Iya Kak, tapi ya ternyata dengan berjalannya proses gitu, oh ternyata gue bisa tuh gitu, oh ternyata gue bisa sampai di titik akhirnya gue bisa lulus dan jadi dokter. Itu ternyata berbeda jauh dari apa yang gue bayangkan di awalnya gitu. Sebenarnya ya jadi dokter ya lu memang harus punya kerinduan dan kemauan untuk melayani gitu. Yeah. Nah, kalau Bang Erikson gimana nih? Kendalanya apa sih waktu memulai karir sebagai musisi gitu? Atau pernah nggak sih ngerasa pengen menyerah di tengah jalan gitu dengan tantangan yang ada? Kalau tantangan sebenarnya dari awal nggak kepikiran pengen jadi musisi malah. Kemarin pas SMA pengennya ikut ya standar aja PTN manajemen akuntansi gitu-gitu kan, tapi ternyata nggak dapet. Jadi jalan exitnya di musik, daftar ke musik. Ya udah, terus nggak nyangka di musik ya ketemu temen kampus baru, ya kenal sama beberapa artis gitu. Jadi ya sebenarnya halangannya bukan halangan, malah jadi opportunity gitu. Iya, benar. Iya, betul banget. Nah, jadi teman-teman no worry ya ketika teman-teman sedang pursue atau sedang mencari passion-nya atau bisa profesi yang ingin ditekuni terus mengalami kendala seperti Bang Erikson gitu ya, gagal sana sini gitu ya. Jangan sampai ngerasa nggak berharga gitu, tapi coba cari lagi, siapa tahu Tuhan memang mau kerjain yang lain gitu. Seperti yang terjadi pada Bang Erikson. Nah, apa sih pencapaian terbesarnya gitu sebagai di profesi masing-masing deh gitu. Kalau Dokter Cia apa? Atau mungkin yang berkesan gitu ya, yang sangat berkesan gitu selama menjadi dokter. Oke Kak, kalau untuk pencapaian ya yang bisa gue sharingkan adalah saat pasien-pasien yang gue tangani itu bisa didiagnosa dengan benar gitu dan mendapatkan penanganan yang baik, yang tepat, dan akhirnya dia bisa pulang kembali ke keluarganya menjadi sehat. Itu satu pencapaian sih buat gue, pencapaian terbesar yang gak bisa digantikan sih untuk saat ini ya. Gitu sih Kak. Pernah nggak sih Dokter Cia tuh ngalamin ada pasien yang misalnya nggak mampu misalnya, atau ada kendala gitu pada saat momen-momen itu ya? Pernah sih Kak, jadi banyak banget sih yang dialami, baik suka duka, dari yang menyenangkan sampai nggak menyenangkan, yang marah ya, sedihnya ada juga, tapi ya di antara semua itu banyak sukacitanya sih. Nah kemudian ada juga pengalaman unik nih Kak, jadi pada saat itu juga tuh, pada saat yang di daerah itu, waktu jadi dokter di kampung, pernah nggak tengah malam sih, jadi sekitar jam 8 malam apa ya, pokoknya udah malam tuh kan sepi banget tuh di daerah kampung sana. Nah itu ada didatengin, jadi gue didatengin sama orang dari desa tetangga yang minta supaya diliatin anaknya bayi yang baru lahir tadi pagi gitu. Katanya bayinya biru gitu kan. Wah, panik juga kan gue nih gimana, karena di desa itu kan jauh tuh dari tempat lokasinya, dari tempat gue tinggal. Dan untuk ke situ gue harus nyebrang pakai perahu, dan itu perahu yang kecil banget kayak getek gitu Kak, menyeberangi sungai tengah malam yang kegelapan gitu. Jadi dan gue nggak bisa berenang sejujurnya, jadi di situ kayak wah luar biasa banget ya, ini gue harus pergi ke tempat itu kan. Cuman ya karena memang harus, dan ya gue juga khawatir juga kan dengan kondisi bayinya, akhirnya ya ikut pergi ke situ juga. Ya puji Tuhan sih aman aja sih kondisinya, dan gue bisa kembali lagi ke tempat rumah di mana gue tempati saat itu dengan baik-baik saja.
Wow, Gitu berarti sih, Kak. mungkin mengalahkan ketakutan juga ya akhirnya Dokter Cia. Iya. Oke, kalau Bang Erikson nih, pencapaian terbesar atau mungkin ada hal yang sangat berkesan nggak sih yang Bang Erikson pernah alami gitu? Berkesan tuh dari SD kan suka denger lagu siapa misalnya, lagu Sherina, Marcel lah. Oh, Marcel. Ya misalnya lagu siapa? The Overtones, Marcel atau siapa? Orang-orang yang nggak nyangka saya bakal ketemu di sekarang Oke. ketemu. Ya padahal saya Oke. nggak yang usaha gimana banget juga. Ya, nggak maksudnya. Ya nggak tahu, jalan Tuhan ajaib aja. Ketemu orang-orang yang saya idolain dulu, saya dengerin lagunya. Tahu-tahu Iya. udah Cuma dengar terus tiba-tiba sekarang kolaborasi gitu ya, kolaps ya. di situ yang itu udah ya, berkesan di situ. Bisa keluar kota gitu-gitu. Iya, Enak iya, sih. iya. Ada efek nggak sih? Maksudnya apakah pernah ada godaan gitu ke kehidupan yang maksudnya mungkin kurang baik gitu karena ada hubungan misalnya dengan artis-artis atau mungkin dengan dunia entertainment gitu? Ya ada sih, paling yang pasti ada yang ngajak minum lah, ngerokok gitu-gitu. Cuma kan emang dari dulu anti juga, nggak demen. Jadi kalau saya tuh ada musisi nongkrong, kru-krunya kan biasanya nongkrong ngerokok, saya kayak ngipas-ngipasin atau kabur. Emang nggak demen juga. Terus iya paling gitu sih, pinter-pinter jaga diri aja. Ya impact-nya nggak begitu nggak begitu terpengaruh juga. Oke, jadi ternyata ketika kita melakukan hal yang benar gitu ya, meskipun tantangannya begitu rupa, artinya ketika kita melakukan hal yang benar, Tuhan jagain ya Bang Erikson ya gitu ya. Nah, kalau target kedepannya seperti apa sih Dokter Cia? Kedepannya sih ya pengen punya praktek atau klinik sendiri sih Kak. Gitu, jadi ya bisa lebih lagi menjangkau banyak orang gitu. Oke, doain ya. Oke, kita mesti doain ya semuanya teman-teman. Dan buat teman-teman yuk tahu, Dokter Cia ini praktek di salah satu rumah sakit di Palangkaraya gitu. Jadi doanya Dokter Cia berarti rencana ke depan itu ingin punya tempat praktek sendiri gitu ya. Kita doain ya teman-teman yut ya supaya tetap bisa melakukan tadi ya desire-nya Dokter Cia gitu nanti lewat tempat prakteknya. Nah, kalau Bang Erikson ya sekarang lebih ke bisa produce sama orang-orang idola gitu. Ya bisa kerja kerja untuk misalnya film atau animasi gitu-gitu. Paling ke situ sih, ke produksi belakang layarnya paling. Lebih mimpinya ke sana. Oke, berarti nanti ditunggu nih kalau ada film music director ya gitu. Aku tahu dia gitu. Udah gak sabar nih nungguin Bang Erikson menghasilkan film-film gitu ya bersama dengan artis-artis ibu kota dan juga internasional pastinya gitu. Nah, kalau misalnya pada saat melakukan profesi saat ini gitu ya, ada nggak sih firman Tuhan yang selalu menguatkan? Firman Tuhan sih dari 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karunia aku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jadi ya untuk menjalani profesi ini kan banyak tantangan ya, dan gue sebagai manusia sih itu terbatas gitu kemampuannya, kekuatannya gitu, hikmatnya gitu. Jadi benar-benar harus depend gitu sama Tuhan dan terus minta kasih yang baru dan juga hikmat kekuatan yang dari Tuhan, itu aja sih Kak. Oke, berarti kalau Bang Erikson gimana? Saya suka isi satu kitab tuh dari Pengkhotbah, dari Salomo kita belajar. Yang saya pegang ya, berdoa nggak usah nuntut yang gimana-gimana, Tuhan pasti pegang hidup kita, tapi kita harus tetap bijaksana dalam menjalani hidup kita, gitu. Luar biasa. Nah, Bang Erikson ini tokoh favoritnya juga Salomo ya, Bang Erikson ya, luar biasa karena bijaksana sekali. Mungkin ada yang mau diceritain lagi nggak kalau dari Dokter Cia sendiri yang mungkin
Mau dibagikan khusus buat teman-teman Ignite Youth di sini dari Dr. Cia? Dalam apapun yang kita kerjakan, jangan lupa berdoa, tanya Tuhan apa yang harus kita lakukan, itu aja sih Kak. Dan untuk apapun yang teman-teman Ignite Youth mimpikan ke depannya, mungkin ada juga yang pengen jadi dokter atau di dunia kesehatan, tetap semangat dan jangan menyerah. Kalau Bang Erikson ada yang mau disampaikan nggak buat teman-teman Ignite Youth di sini? Ya, yang mau jadi musisi atau pekerja di seni kreatif, ya mungkin lagi terhalang pandemi kayak gini, susah. Cuma tetap semangat, latihan terus. Percaya kalau emang kita berkualitas, pasti orang bakal nyari kita. Sama jangan lupa terus berharapan pada Tuhan. Luar biasa. Kalau berkualitas, pasti orang cari kita. Nah, sebelum kita menutup segmen 2 ini, kita mau sama-sama kasih semangat buat teman-teman youth yang lagi nonton. Youth! Yes, I am. Let's ignite! Yes. Yeay, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih untuk waktunya dan teman-teman youth semua. Ini lahir dari segmen 2 kita. Sampai ketemu di segmen selanjutnya. Bye-bye. Halo Ignite Youth, nih kita udah masuk ke segmen ketiga. Saya akan share ke teman-teman semua terkait dengan multiple intelligence. Multiple intelligence bahasa Indonesianya adalah kecerdasan majemuk. Teori ini sebenarnya dipopulerkan oleh seorang psikolog ya dari Universitas Harvard, gitu namanya Howard Gardner. Nah, kemudian banyak orang yang memahami cerdas itu apakah artinya IQ-nya pasti tinggi. Nah, Howard Gardner itu punya satu teori gitu ya terkait dengan kecerdasan majemuk. Gitu. Jadi menurut Gardner ya, jadi psikometri tradisional itu memandang kecerdasan itu terlalu sempit. Kalau kecerdasan hanya dilihat dari IQ saja, menurut Gardner itu kita tidak bisa mendapatkan gambaran penuh terhadap kecerdasan dan talent seseorang. Jadi kita harus bisa melihat dari berbagai aspek atau view seperti itu. Nah, bagi Gardner, seorang tuh bisa jadi kuat di dalam bidang tertentu. Contoh misalnya seperti tadi di segmen 2 misalnya ada Bang Erikson gitu ya. Saya kelihatannya dia seorang musisi, bisa jadi dia sangat kuat gitu dalam kecerdasan musikalnya gitu. Tapi kemungkinan besar dia punya kemampuan atau kecerdasan yang ada di bidang-bidang lainnya. Seperti itu, makanya disebutnya adalah kecerdasan majemuk. Multiple intelligence itu terdiri dari apa aja? Yang pertama ada musikal, ada logika matematika, ada kinestetik, ada intrapersonal, ada naturalistik, kemudian ada verbal linguistik, kemudian ada visual spasial, dan ada interpersonal. Ini adalah 8 intelijensi atau kecerdasan yang dipopulerkan oleh Gardner tadi, gitu ya. Oke, buat teman-teman tadi udah dijelasin tentang kecerdasan majemuk. Nah, hari ini kita akan melakukan satu tes di mana teman-teman mungkin bisa reveal gitu ya, apa sih sebenarnya kecerdasan saya gitu ya. Teman-teman bisa masuk ke link ini ya. Jadi silakan di-scan QR code-nya di sini, atau kalau teman-teman tidak bisa scan QR code ini, teman-teman bisa langsung mengklik link yang ada di meeting chat karena sudah dibagikan di sana. Nah, buat teman-teman yang mungkin tidak punya 2 devices ya, atau punya 1 device aja, nggak apa-apa, teman-teman bisa mengerjakan tes ini setelah acara ini selesai, tapi silakan didengarkan penjelasan dari setiap soalnya ya teman-teman, karena nanti akan membantu teman-teman untuk memahami setiap soalnya, jadi supaya jawabannya juga benar. Nah, dan tidak bisa dilewatkan juga teman-teman Ignite Youth, jangan lupa untuk memposting ya result dari tes ini ke Instagram dan bisa tag @igniteyouth gitu ya, karena akan ada 13 orang yang beruntung mendapatkan hadiah e-wallet dan juga analisis grafologi yang nanti pemenangnya akan ditentukan oleh panitia, dan siapapun pemenangnya itu tidak bisa diganggu gugat ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa teman-teman untuk screenshot dan juga posting
posting di Instagram dan juga tag @igniteyouth untuk bisa dilihat sama panitia, kira-kira kamu pemenangnya atau bukan. Jangan lupa ya. Oke, kita akan langsung masuk ke tes yang akan kita gunakan. Nah, kalau teman-teman sudah ada di bagian yang ini, artinya teman-teman sudah berada pada track yang tepat, gitu ya, teman-teman. Kita akan masuk ke dalam tes minat dan bakat yang dilakukan secara online, ya. Jadi ini salah satu website di mana website ini bisa diakses secara gratis. Nah, dalam pengisian ini, teman-teman nanti akan diminta untuk memilih, ya, seperti range, gitu ya, dari tidak cocok sampai dengan sangat cocok. Skornya ada skor 1 sampai dengan 4, di mana 1 adalah tidak cocok, dan 4 adalah sangat cocok. Kemudian jawablah pertanyaan dengan jujur, karena setiap soal dalam tes ini hanya bisa dijawab 1 kali, jadi kerjakan dengan teliti ya teman-teman ya. Oke, jika teman-teman sudah siap, kita akan mulai sekarang. Oke, kita akan mulai. Di layar teman-teman akan muncul beberapa pertanyaan. Pada halaman pertama, jadi di sini kita lihat di sini ya, ini ada halaman pertama dari 12 ya. Tenang teman-teman, soalnya nggak banyak kok gitu ya, tapi kita akan coba kerjakan satu persatu. Nah, saya akan mencontohkan di sini jawabannya semuanya berada pada skor 1. Teman-teman tidak perlu mengikuti jawaban saya hanya memberi contoh. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di pertanyaan pertama, saya mampu menilai berbagai hal yang saya percayai dan lakukan secara realistis. Ya, silakan teman-teman lakukan penilaian terhadap soal ini. Kira-kira ketika teman-teman ada di dalam suatu kondisi, apakah teman-teman bisa percaya bahwa sesuatu yang kita lakukan itu realistis atau tidak? Sekali lagi saya ingatkan, saya menjawab di soal 1, ini hanya sebagai contoh. Silakan teman-teman memilih skor 1 sampai dengan 4 sesuai dengan kondisi teman-teman masing-masing. Kemudian, saya cenderung berhati-hati dalam mengungkapkan makna tersirat dan tersurat dari kata-kata yang saya gunakan untuk percakapan dan tulisan. Silakan tentukan jawaban teman-teman masing-masing. Saya memiliki kepekaan dalam memahami suasana hati, watak, nilai, dan niat orang lain walaupun mereka menyembunyikannya. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman tidak perlu mengikuti jawaban saya hanya memberikan contoh. Kemudian saya menyukai berbagai macam genre musik. Ya. Oke, selanjutnya saya mampu menjelaskan apa yang saya bayangkan seperti gambar dengan jelas, tepat, dan detail. Jadi ketika teman-teman membayangkan sesuatu, teman-teman bisa menjelaskan kepada orang lain tepat seperti yang teman-teman bayangkan. Teman-teman sering datang meminta bantuan saya untuk memecahkan soal matematika atau perhitungan. Kemudian saya memiliki koordinasi gerak tubuh yang baik. Saya suka mengelompokkan dan menggolongkan tumbuhan dan binatang. Kemudian kemampuan dalam memahami diri dapat membantu saya dalam membuat keputusan yang bijak dalam hidup. Ya, apakah kita bisa memahami apa yang terjadi dalam diri kita ya untuk bisa membuat keputusan-keputusan? Atau kadang kita suka bingung nih, sebenarnya saya tuh maunya apa sih gitu ya. Kalau saya masih suka bingung, silakan jawab tidak cocok. Kalau teman-teman selalu memahami diri teman-teman dan selalu yakin bahwa setiap keputusan yang teman-teman tuh ini gue banget nih, atau misalnya ini sesuai banget nih sama saya gitu ya. Nah, silakan jawab sangat cocok. Kemudian saya cenderung percaya diri dalam mengekspresikan suatu perkataan atau tulisan, baik secara pribadi maupun publik. Pertanyaan selanjutnya, saya dapat mempengaruhi orang lain untuk mempercayai, melakukan atau menanggapi sesuatu yang sesuai dengan kepercayaan saya. Ketika kita mempercayai sesuatu atau melakukan sesuatu, bisa nggak sih kita mempengaruhi orang lain? Saya memiliki pengetahuan dasar tentang musik seperti ritme, harmoni, dan kunci-kuncinya. Saya dapat menemukan jalan atau arah yang benar di tempat yang belum familiar. Ya, biasanya dalam penggunaan peta misalnya daerah yang baru, tapi kita dengan cepat bisa memahami nih, walaupun daerahnya tidak familiar buat kita. Selanjutnya, ketika menghadapi suatu masalah, saya mampu menggunakan logika, analisis, dan proses langkah demi langkah untuk mendapatkan pemecahannya. Kalau teman-teman ketika menyelesaikan masalah, langsung memikirkan hasilnya, jadi tidak menganalisis secara logis gitu ya, kemudian tidak mengikuti prosesnya step by step, maka teman-teman silahkan menjawab tidak cocok. Tapi kalau teman-teman selalu menganalisis sesuatu atau masalah sesuai dengan ada metodologinya dulu misalnya gitu ya,
Silakan teman-teman bisa jawab sangat cocok atau sesuai dengan range teman-teman masing-masing. Kalau sudah sampai di sini, teman-teman silakan klik selanjutnya. Kita akan masuk ke halaman selanjutnya. Oke, di sini saya memiliki keterampilan dalam menggunakan alat seperti gunting, palu, kuas, cat, jarum rajut, pisau bedah, tang, mainan, dan sebagainya. Saya senang mengamati lingkungan sekitar dan mengingat apa saja yang saya lihat. Ya, ketika mungkin teman-teman ada di tengah-tengah pemandangan, apakah teman-teman suka misalnya melihat lingkungan, atau teman-teman lewat aja, nggak terlalu tertarik tuh sama hal seperti itu. Kemudian kemampuan saya untuk memahami perasaan yang dimiliki dapat membantu saya dalam memutuskan atau menyikapi berbagai sesuatu. Oke, ya, saya selalu menyebutkan suatu kata atau kalimat dengan akurat tanpa kesalahan atau typo. Ya, jadi kalau misalnya kita membicarakan sesuatu, menyampaikan sesuatu, atau menulis sesuatu, sepertinya gak ada salahnya gitu ya, atau selalu paling nggak lebih banyak benernya daripada salahnya. Gitu. Saya ingin terlibat dalam profesi yang berkaitan dengan membantu orang lain seperti mengajar, terapis atau konseling, atau terlibat dalam politik atau kepemimpinan keagamaan. Nah, ini cukup jelas ya karena contohnya sangat banyak sekali teman-teman di soal nomor 5 ini. Kemudian saya senang membuat musik atau hanya membuat ritme. Biasanya kalau lagi mikir, misalnya ada orang tertentu yang nah, itu bisa juga tuh kayak gitu. Kalau teman-teman tipe orangnya seperti itu, maka teman-teman bisa nih menjawab cukup cocok untuk hal ini di nomor 6 ini. Kemudian, saya memiliki kemampuan yang baik dalam menyatukan puzzle serta membaca instruksi dan pola. Saya sangat berhati-hati dalam menerima suatu fakta, argumentasi, alasan, dan prinsip dari siapapun. Ketika ada orang yang menyampaikan pendapatnya, argumentasi atau faktanya, saya akan selalu mengecek dulu nih, apakah ini benar atau tidak? Apakah saya langsung ngikutin atau enggak nih? Nah, saya ahli dalam aktivitas yang membutuhkan fisik seperti olahraga, menari, atau permainan lainnya. Selanjutnya, saya menyukai segala kegiatan yang berhubungan dengan ternak, berkebun, juga perikanan. Selanjutnya, saya memahami apa saja kekuatan dan kelemahan diri saya. Ya, saya paham atau enggak nih? Atau mungkin harus ada orang lain yang kasih tahu. Ya, kayaknya kamu kurang ini deh, kayaknya kelebihan kamu ini deh. Nah, itu coba dihayati kira-kira teman-teman yang mana nih. Saya mampu menggunakan kata-kata secara efektif, baik dalam hal lisan maupun tulisan untuk mempengaruhi orang lain. Orang lain sering datang untuk meminta saran kepada saya dalam membantu menyelesaikan suatu masalah. Jadi kalau mereka sedang bingung atau ingin membuat suatu keputusan, seringkali teman-teman didatengin nih, kira-kira gimana ya baiknya? Nah, kalau misalnya seperti itu, teman-teman bisa jawab ke arah cocok ya. Kalau tidak, maka ke arah yang tidak cocok. Kemudian saya senang menampilkan keahlian musik yang saya miliki, seperti bernyanyi atau memainkan alat musik di depan banyak orang. Jadi ini juga cukup jelas. Kalau teman-teman sudah menjawab, silakan klik selanjutnya untuk masuk ke halaman ketiga. Di sini saya dapat membaca peta dengan mudah dan akurat. Apalagi sekarang udah ada Google Maps, ada Waze gitu ya. Ada juga loh orang-orang seperti saya tuh kayaknya kurang deh untuk memahami hal-hal seperti itu. Nah, kalau teman-teman merasa cocok dengan ini, silakan menjawab ke arah yang cocok. Kemudian, saya percaya pada suatu peristiwa apabila melalui penjelasan secara rasional dan ilmiah. Jadi kalau ada suatu hal yang terjadi, tapi setelah dijelaskan itu tidak logis, teman-teman sulit percaya. Gitu. Jadi semuanya tuh harus ada penjelasan rasional dan logisnya, dan ilmiahnya, gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya memiliki tangan yang terampil layaknya seorang ahli elektronika, penjahit, mekanik, tukang kayu, dan tukang rakit. Kemudian, saya tertarik pada pelajaran yang berkaitan dengan alam, tanaman, dan hewan. Saya mampu bangkit dan belajar dari kegagalan serta kesuksesan dalam hidup saya. Ya, atau misalnya ketika teman-teman misal mengalami kesuksesan, ya udah itu semua hanya lewat aja. Gitu. Atau di sini ada pelajaran yang teman-teman ambil dan teman-teman terapkan pada kegiatan teman-teman selanjutnya. Saya menyukai permainan kata-kata seperti sambung kata, kalimat, membuat plesetan, dan lain sebagainya. Kemudian saya memahami apa yang memotivasi orang lain, bahkan ketika mereka mencoba menyembunyikan motivasinya. Nah, ini kadang-kadang ada sensitivitas nih teman-teman. Kadang-kadang teman belum cerita dengan membaca raut wajah, kita udah tahu nih teman kita sedang sedih misalnya, atau dia sedang dalam masalah misalnya. Nah, saya dapat menjaga tempo atau mengenalkan ketukan saat bermain musik. Ya, jadi kita bisa ajarin orang lain, gini loh temponya, gini loh nadanya misalnya. Kemudian saya dapat membuat grafis dengan jelas dalam gambar, lukisan, pahatan, sketsa, atau peta.
Selanjutnya, saya memiliki keinginan menjadi ahli kimia, teknisi, ahli fisika, astronom, atau ahli matematika. Kemudian saya sering mendapatkan ide-ide ketika saya sedang melakukan aktivitas fisik, seperti jogging, jalan-jalan, berenang, bersepeda, dan mendaki gunung. Ya, sering dapat ide-ide nih kalau lagi olahraga, kalau lagi beraktivitas fisik, hiking gitu ya. Nah, silakan teman-teman jawab sesuai dengan kondisi. Sejak kecil, saya sangat tertarik pada serangga, tanaman, burung, daun, cicak, kumbang, siput, dan sebagainya di alam sekitar saya. Selanjutnya, saya sering berbeda pendapat dan pandangan dengan teman-teman saya. Selanjutnya, saya senang membaca dimanapun dan kapanpun. Selanjutnya, saya merasa nyaman dan percaya diri ketika berada di tengah keramaian. Cukup dapat dipahami ya teman-teman ya, suka nggak takut atau tetap confident ketika banyak orang. Saya dapat menebak dan mengenal not lagu begitu mendengar nadanya. Misalnya ikut lomba tebak lagu nih, baru dengar intronya aja udah langsung paham gitu ya. Kemudian saya dapat mengingat dan membayangkan sesuatu hal dengan jelas. Selanjutnya, saya suka bekerja atau bermain terhadap sesuatu yang berhubungan dengan angka. Selanjutnya, saya memiliki refleks fisik serta respon yang cepat dan akurat. Jadi ketika orang ada butuh bantuan nih misalnya gitu ya, langsung nih saya refleks pengen bantuin gitu, atau langsung bergerak untuk ngebantuin gitu. Kemudian saya memiliki keahlian dalam berkebun dan sering menjadi narasumber bagi orang lain yang peduli terhadap lingkungan. Teman-teman yang menjadi referensi ketika orang lain ingin bertanya tentang berkebun gitu ya, atau tentang alam, tentang lingkungan. Nah, maka silakan teman-teman sesuaikan jawabannya di sini. Perasaan, keyakinan, sikap, dan emosi merupakan tanggung jawab saya. Apakah teman-teman sering menyalahkan perasaan dan sikap teman-teman kepada orang lain? Beberapa orang berkata bahwa saya memiliki perbendaharaan kata yang luas dibandingkan anak seusia saya. Kamu bisa tahu sih arti kata itu? Nah, kalau teman-teman sering dapat feedback seperti itu, bisa jadi teman-teman sangat cocok dengan statement ini. Selanjutnya, saya memiliki 2 atau 3 orang sahabat. Ya, kalau teman-teman misalnya sahabatnya udah sampai nggak kehitung gitu ya, bisa jadi teman-teman tidak cocok dengan ini. Tapi kalau teman-teman misalnya cuma punya 2 atau 3 orang yang dekat, teman-teman bisa jadi cocok dengan ini. Selanjutnya, saya mudah terpengaruh secara pikiran dan perasaan saat mendengarkan musik. Ya, jadi waktu dengerin musik tuh jadi sedih atau justru jadi bahagia misalnya. Saya dapat membayangkan jarak dan ukuran secara akurat. Saya lebih menyukai pertanyaan dengan jawaban benar dan salah secara pasti. Ya, jadi nggak suka tuh kalau dikasih pertanyaan yang jawabannya tuh belum tentu ada kebenarannya, mungkin misalnya atau tidak pasti. Selanjutnya, saya dapat membidik dengan tepat ketika melempar bola, memanah, menembak, golf, bola voli, tenis, dan sebagainya. Buat teman-teman yang mungkin nggak suka olahraga, bayangkan saja misalnya kalau teman-teman pernah main panahan tuh ya, ngelempar panahnya tuh kira-kira dengan mudah nggak membidiknya apa, seringkali di luar dari target misalnya gitu. Selanjutnya, saya bisa mengenali dan mengklasifikasikan tumbuhan serta binatang. Kalau teman-teman sudah jawab pertanyaan nomor 14 ini, silakan klik selanjutnya. Lebih mudah ya teman-teman ya. Di halaman ini teman-teman silakan pilih 2 profesi atau kegiatan yang teman-teman sukai. Saya akan memilih 2 teratas sebagai contoh. Ya, teman-teman boleh memilih sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan diri teman-teman. Jadi kalau tidak sesuai jangan dipilih ya teman-teman ya. Gitu. Jadi ini hanya contoh ya teman-teman. Yang saya lakukan ini hanya contoh. Teman-teman boleh menjawab yang mana saja. Selanjutnya demikian juga silakan dipilih 2 dari beberapa hal ini yang teman-teman suka. Saya jawab di 2 teratas hanya sebagai contoh. Selanjutnya masih memilih 2 hal yang teman-teman suka. Silakan dipilih 2 hal yang teman-teman suka. Saya pilih 2 teratas sebagai contoh. Selanjutnya silakan teman-teman memilih 2 yang teman-teman suka. Saya pilih 2 teratas sebagai contoh. Ini ada banyak ya teman-teman. Silakan di scroll. Teman-teman boleh pilih lebih dari 1, lebih dari 2, sebanyak-banyaknya selama itu sesuai dengan diri teman-teman. Jadi jangan asal dipilih ya teman-teman ya, supaya hasilnya nanti benar-benar menggambarkan diri teman-teman. Selanjutnya, ini masih memilih 2 yang teman-teman suka. Kalau teman-teman sudah pilih, silakan klik selanjutnya. Oke, kita sudah mau sampai di akhir teman-teman. Masih memilih 2 yang teman-teman suka. Dari beberapa kegiatan atau profesi ini, silakan dipilih. Saya pilih 2 teratas sebagai contoh. Selanjutnya, teman-teman silakan memilih 2 yang teman-teman suka dari profesi atau kegiatan yang muncul di halaman 11 ini. Saya pilih 2 teratas sebagai contoh. Oke, kita akan masuk ke halaman yang terakhir.
Ya, ini halaman terakhir, teman-teman silakan dipilih 2 dari yang teman-teman sukai dari profesi atau kegiatan ini. Sekali lagi saya pilih 2 teratas hanya sebagai contoh. Oke, kalau teman-teman sudah selesai, teman-teman bisa klik lihat hasilnya. Ya, di sini nanti akan muncul ya teman-teman berapa persen angka-angkanya dari setiap kecerdasan yang teman-teman sudah isi tadi sesuai dengan jawaban yang teman-teman isi. Kan terima kasih kalau teman-teman ada pertanyaan, ini ada nomor telepon saya atau bisa follow saya di Instagram. Dan kalau misalnya ada pertanyaan lainnya silakan hubungi panitia. Oke teman-teman Ignite Youth, sekian dari saya, sampai jumpa semuanya, salam sehat selalu, bye! Kami mau angkat hati kami, dan kami mau terus menanti-nantikan Engkau Tuhan. Kami mau terus pegang janji-Mu, kami mau terus percaya, sampai janji-Mu itu digenapi buat hidup setiap kami. Lord, kami mau percaya pada janji setiamu Tuhan. Yes, amin Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu dalam kami Tuhan. Itu yang membuat kami gak ragu. Itu yang membuat kami gak jadi takut. Karena kami punya Tuhan yang hidup, yang ada bersama dengan setiap kami. Kami mau angkat hati kami, kami mau angkat iman kami, penyembahan kami bagi Allah kami. Oh Tuhan, kami bersyukur. Yes, terima kasih Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Yes, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Yes, kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau angkat hati kami, iman kami. Oh Tuhan, mari saudaraku, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Biar ini menjadi isi hati kita di hadapan Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Oh, sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu
kemuliaan-Mu Kau janjikan. Yes, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Oh, yes, kami mau terus percaya sampai janji-Mu itu digenapi buat hidup kami. Oh Tuhan, kami mau terus percaya sekalipun gak ada dasar untuk kami berharap. Kami mau terus berharap sama Tuhan kami. Yes, Kau yang berjanji, Kau yang akan menggenapinya dalam kami Tuhan. Yes Lord. Tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya, percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Yes, kami angkat hati kami Tuhan, ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku. Tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya.
percaya. Yes Lord, Kau yang menetapkan setiap kami Tuhan, Kau yang memilih kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau setia dalam kami. Kau bersama dengan kami, melewati semua musim dalam hidup kami. Sampai janji-Mu itu terjadi atas kami. Kami mau katakan, kami gak takut, kami gak jadi ragu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami gak mau lihat apa yang di depan mata kami, tapi kami mau memandang kepada janji setia-Mu. Sebab Engkau yang berjanji, Kau yang akan genapi bagi kami Tuhan. Oh Tuhan, ku tetap percaya, walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Ku tetap menyembah apapun yang terjadi di dalam hidupku. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Shalom, Ignite Youth. Perkenalkan, nama saya Edi Prasetyo. Biasa dipanggil Bang Edi. Salam kenal buat semua teman-teman yang bergabung dalam acara hari ini. Kita udah dengar sharing dari Kak Esteria tentang multiple intelligentsia. Dan juga ada sharing dari 5 orang anak-anak muda yang saya percaya itu sangat memberkati dan menginspirasi hidup setiap kita untuk kita bisa mengetahui talenta atau potensi kita masing-masing. Saya percaya setiap kita pasti rindu banget, maksimal untuk mengetahui potensi yang kita miliki masing-masing, saudaraku sekalian. Hari ini kita ikut acara Ignite Youth. Temanya YOLO. You only live once. Kau hanya hidup sekali, saudaraku sekalian. Hari ini saya mau sampaikan ada 3 poin penting yang akan kita belajar masing-masing untuk kita bisa mengetahui potensi hidup kita masing-masing, teman-teman sekalian, sehingga teman-teman dan saya akan bertumbuh dan maksimal. Amin. Saudaraku sekalian, sudah siap semuanya? Oke, yang pertama, saudaraku sekalian, yang pertama, temukan potensimu. Sekali lagi saya ulang, temukan potensimu. Teman-teman boleh ketik di link YouTube, teman-teman, di kolom komen, tuliskan, temukan potensimu. Dan teman-teman boleh tulis apa potensi teman-teman sekalian yang saat ini teman-teman tahu. Orang bilang bahwa, saya orang nggak punya potensi. Saya orang yang biasa deh, keluarga yang biasa. Nggak tahu potensinya apa. Potensinya hanya menyusahkan orang lain. Kalau kita ketemu sama orang, lu mah orangnya nyusahin orang, itu potensi lu. You are troublemaker. Itu akhirnya masuk dalam pikiran kita, gua orang yang nggak punya potensi, gua nggak punya harapan, gua nggak punya masa depan. Tapi teman-teman sekalian, untuk kita tahu potensi ada beberapa cara, teman-teman sekalian. Kalau kita masih bingung. Yang pertama, ikut tes potensi. Seperti yang disampaikan oleh Kak Esteria tadi. Teman-teman boleh isi dengan jujur, dengan baik, sesuai dengan
Apa yang teman-teman tahu tentang dirimu, teman-teman sekalian. Lakukanlah, isi. Itu salah satu cara, teman-teman, untuk kita tahu potensi hidup kita itu apa. Kalau kita hanya menerka-nerka, mungkin kita bingung. Dengan ikut potensi ini, tes potensi ini, kita bisa tahu, teman-teman sekalian. Yang kedua, kerjakan hobimu. Ayo, teman-teman yang punya hobi, tulis di kolom komen. Hobi lu apa? Hobi gue main musik. Hobi gue main basket. Hobi gue menggambar, melukis. Hobi gue ngoding. Hobi gue jalan-jalan. Gue hobinya makan. Teman-teman coba tulis apa yang menjadi hobi teman-teman sekalian. Kerjakan hobimu. Wow, luar biasa. Apa yang bisa kita kerjakan? Yang paling mudah, hobi, teman-teman sekalian. Itu adalah hal yang paling sederhana yang teman-teman bisa lakukan. Kemudian, yang ketiga, dengar masukan orang terdekatmu. Orang terdekat teman-teman adalah orang yang tahu hidupmu. Kadang-kadang kita bilang, nggak usah banyak ngomong lah, nggak usah banyak cerita, nggak usah banyak kasih masukan. Hidup lu aja belum benar. Teman-teman, dengar aja, nggak apa-apa, nggak ada salahnya teman-teman sekalian. Masukkan orang terdekatmu. Dengarkan baik-baik, ambil hal yang baik, dan kerjakan. Dan yang keempat paling penting, berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti buka jalan buat hidup teman-teman untuk tahu potensi hidupmu masing-masing. Tuhan yang membentuk hidupmu, Tuhan yang menenunmu dalam kandungan ibumu, teman-teman sekalian. Kau lahir dan sampai hari ini, teman-teman sekalian, Tuhan tahu hidupmu. Berdoalah kepada Tuhan. Tuhan akan buka jalan. Ada satu firman Tuhan buat teman-teman sekalian. 1 Samuel 16 ayat 18 mengatakan, lalu jawab salah seorang hamba itu. Katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa. Seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Wow. Ini siapa ya? Yes, benar. Ini Daud. Saudaraku sekalian. Dikatakan bahwa ia pandai main kecapi, pahlawan gagah perkasa, prajurit, pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Wow, Daud sangat tahu potensinya, dia mengenali potensinya, saudaraku sekalian. Dia tahu apa yang menjadi kelebihannya, saudaraku sekalian. Dan dia kerjakan hobinya. Dan jadilah Daud, orang yang disertai Tuhan dengan luar biasa. Wow, dahsyat, saudaraku sekalian. Itu yang pertama. Temukan potensimu. Yang kedua, konsisten. Ketika konsisten di kolom komen. Konsisten, teman-teman sekalian. Apa sih konsisten, Kak? Apa sih konsisten, Mbak? Konsisten adalah kerjakan potensimu dengan tekun dan sungguh-sungguh. Tekun dan sungguh-sungguh, teman-teman sekalian. Itu adalah konsisten. Apa yang harus kita lakukan? Belajar dan berlatih. Banyak orang bilang, gue udah hebat, gue udah jago, gue udah paling top. Teman-teman sekalian, orang yang mau terus belajar, orang yang mau terus berlatih, dia akan menjadi orang yang makin hebat, makin kuat, makin luar biasa, makin pintar, makin tangguh, makin keren, saudaraku sekalian. Lakukan terus sampai engkau cakap mengerjakannya. Saat ini kita ada dalam suatu masa dengan teknologi yang luar biasa. Teman-teman tinggal klik di handphone teman-teman, tinggal scroll, teman-teman sekalian bisa lihat sosial media, YouTube, internet, semua teman-teman teknologi. Banyak sekali kita bisa serap dan kita bisa ambil, teman-teman sekalian. Teman-teman adalah satu generasi yang sangat beruntung, teman-teman sekalian. Kenapa? Kita bisa menemukan segalanya. Hanya dengan kuota. Ya, kuota. Sehingga kita sangat tidak sulit lah teman-teman sekalian untuk kita bisa belajar, untuk kita bisa mengenali potensi dan kita konsisten mengerjakannya. Teman-teman, ayo teman-teman, yang sering mager, yang sering nyantai, santai aja bang, santuy, woles teman-teman sekalian. Yuk bangkit teman-teman sekalian, konsisten kerjain apa menjadi potensi lo teman-teman sekalian. Amsal 22 ayat 29 bilang begini loh. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri.
bukan di hadapan orang-orang yang hina. Teman-teman sekalian, orang-orang yang cakap mengerjakan, teman-teman sekalian, berdiri di hadapan orang-orang hebat, orang-orang terkenal, orang-orang keren, orang-orang yang pembesar-pembesar, teman-teman sekalian, bukan di hadapan orang-orang biasa. Itu karena apa? Konsisten, teman-teman sekalian. Apakah kita konsisten? Iya sih konsisten. Konsisten nyantai. Konsisten main. Teman-teman sekalian, kalau itu emang benar-benar menjadi keunggulanmu, teman-teman sekalian. Kau suka untuk bermain game, teman-teman sekalian. Dan untuk menjadi suatu passion hidupmu, kerjakan dengan baik. Tapi jangan hanya bermain game, santai, teman-teman sekalian. Tapi teman-teman sekalian, apa yang menjadi kerinduanmu, teman-teman sekalian? Teman-teman, Tuhan rindu setiap kita berdiri di hadapan raja-raja. Amin, teman-teman sekalian. Katakan amin, saudaraku sekalian. Teman-teman dan saya. Yang ketiga, fokus. Ketik kata fokus di kolom komentar, teman-teman sekalian. Ketika kita menemukan potensi kita konsisten. Yang ketiga adalah fokus, teman-teman sekalian. YOLO, you only live once, teman-teman sekalian. Kita cuma hidup sekali, teman-teman sekalian. Ayo, fokus kerjain potensi lo. Fokus kerjain potensimu, teman-teman sekalian. Jangan hanya rebahan, nyantai. Main aja, teman-teman sekalian. Fokus, fokus, fokus. Kalau kita mau tendang bola dalam satu pertandingan sepak bola, kita mau menembak ke gawang, kita harus fokus mata kita. Kalau kita ingin main basket, kita ingin melempar bola, kita harus fokus. Kalau kita ingin memfoto sesuatu objek, kita harus fokus, teman-teman. Karena apa? Biar hasilnya baik. Terus gimana fokusnya, Kak? Gimana fokusnya, Bang? Pertama, cari informasi sebanyak-banyaknya. Gali informasi paling banyak-banyak, teman-teman sekalian. Biar lu makin pintar, makin hebat, makin keren. Gabung sama komunitas yang tepat. Sekarang, circle lu apa? Sekarang orang bilang circle ya bahasanya. Circle lu, teman-teman sekalian, coba mulai pikirin. Circle lu hari ini, circle orang yang tepat, orang yang membangun, orang yang membuat lu makin sampai kepada potensi lu, atau meruntuhkan, bahkan menghancurkan potensi lu, teman-teman sekalian. Ada satu pepatah orang bilang bahwa kasih tahu teman-teman, maka aku akan memberitahumu apa yang terjadi dalam hidup engkau nanti. Teman-teman sekalian, bergabung dalam komunitas yang tepat, yang benar, yang membuat hidup engkau masuk ke dalam potensimu yang luar biasa. Kemudian ketiga, ambil setiap peluang atau kesempatan yang ada. Kalau ada kompetisi, kalau ada lomba, ikut, teman-teman. Jangan takut. Nanti gagal, nggak apa-apa. Yang penting kau sudah mencobanya. Gagal itu biasa, teman-teman sekalian. Tapi teman-teman coba bangkit. Dan teman-teman ambil setiap peluang yang ada. Maka teman-teman akan melihat, oh ini potensi hidup gua. Ini dia bakat gua. Firman Tuhan katakan dalam Mazmur 9:12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Teman-teman, Tuhan pengen teman-teman menghitung hari dengan bijaksana. Hingga kita beroleh hati yang bijaksana. Gue masih muda, Bang. Gue masih panjang hidup gue. Teman-teman, era COVID ini membuat kita terbuka mata kita. Setiap orang bisa dipanggil Tuhan kapanpun. Teman-teman, you only live once. Kalau teman-teman tahu hidup saudara, teman-teman sekalian hanya sekali. Teman-teman akan melakukannya dengan baik loh. Teman-teman, ayo, hitunglah hari-harimu sedemikian. Hingga engkau menjadi bijaksana. Ya, kamu dan saya jadi bijaksana. Teman-teman, ada 3 hal. Temukan potensimu, teman-teman sekalian. Kedua, konsisten. Ketiga, fokus. 3 hal yang teman-teman sekalian akan membawa setiap kita, teman-teman dan saya, masuk dalam potensi yang Tuhan berikan buat hidup setiap kita. Sekedar mimpi nggak pernah cukup, teman-teman. Perlu konsistensi dan fokus. Kalau kita tahu hidup kita hanya sekali, kita nggak akan main-main. Kita akan serius menjalaninya, teman-teman sekalian. Jangan pernah ragu dengan potensi yang ada dalam diri teman-teman sekalian. Coba lihat ulang. Seandainya saja ia memiliki keraguan-raguan, teman-teman sekalian, maka ia tidak akan pernah menjadi kupu-kupu dan akan mati sebagai kepompong. Ada satu tulisan, saya membacanya. Dia berjuang loh, teman-teman, untuk menjadi kupu-kupu, saudaraku sekalian. Penuh perjuangan. You only live once. But if you do it right, once is enough.
You only live once, but if you do it right, once is enough. Teman-teman, kau hanya hidup satu kali. Tapi kalau kau mengerjakannya dengan baik, sekali itu cukup, saudaraku sekalian. Amin, saudaraku sekalian. Sebagai penutup, saya rindu berdoa buat teman-teman sekalian. Saya rindu untuk teman-teman boleh masuk, memahami setiap perencanaan Tuhan dalam hidup engkau, sehingga kita tidak bermain-main. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih buat sore hari ini, Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan buat hidup saya, Tuhan. Hari ini, Tuhan, saya datang ke hadapan Engkau, Tuhan, buat teman-teman hari ini yang sedang mengalami beban yang berat, mengalami kesendirian, mengalami ketakutan, kekecewaan, kemarahan dengan situasi yang ada saat ini, dengan COVID-19 membuat kita menjadi stres, membuat kita menjadi ragu, membuat kita jadi kecewa, membuat kita jadi marah, membuat kita menjadi tidak tahu lagi arah tujuan hidup kita. Hari ini Tuhan mau arahin itu lurus lagi, teman-teman. Teman-teman, Tuhan pengen hari ini, Tuhan ingin menjamah hatimu dimanapun kau berada, saudaraku sekalian. Kalau hari ini saudaraku ingin dan rindu teman-teman sekalian mengalami Tuhan kembali, saudara boleh ikuti doa saya. Teman-teman sedang mengalami kesendirian, mengalami ketakutan, kekecewaan, teman-teman boleh datang ke hadapan Tuhan. Teman-teman boleh taruh tangan di dadanya, teman-teman boleh berdoa bersama saya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih dan kebaikan buat hidup saya, Tuhan. Saya seringkali marah, saya kecewa dengan kondisi yang ada saat ini. Saya nggak tahu lagi arah hidup tujuan saya nggak ngerti mau ngapain. Banyak kesalahan saya, banyak dosa yang saya lakukan. Tapi hari ini Tuhan ampuni saya mau kembali lagi dalam tracknya Tuhan yang lurus, yang benar, Tuhan. Saya mau serius lagi menjalaninya, Tuhan. Saya hanya hidup sekali, saya mau serius menjalaninya, Tuhan. Ampuni saya. Saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup secara pribadi, Tuhan. Terima saya, Tuhan, sebagai anak-Mu, Tuhan. Dan berjalan bersama saya sepanjang hidup saya, Tuhan. Saudaraku juga hari ini yang rindu mengalami potensi Tuhan dan masih bingung dan mau ngapain nggak ngerti, teman-teman boleh datang hadapan Tuhan, taruh tangan dadanya. Aku berdoa buat teman-teman, Tuhan, yang saya sedang bingung, bimbang dengan potensi hidup dia, Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang berbicara dalam nama Tuhan Yesus. Lawat setiap hati, peluk setiap hati, kuatkan, bangkitkan setiap anak-anak muda yang mengikuti acara ini, menyaksikan acara Ignite Youth hari ini, bahwa setiap mereka hidup hanya sekali, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, mereka masuk dalam rancangan Tuhan yang luar biasa. Berkati mereka, Tuhan. Berkati yang mereka kerjakan, Tuhan. Hobi yang mereka lakukan dengan konsisten, fokus, Tuhan. Mereka mengenai potensi mereka, Tuhan. Kalau mereka belum menemukannya, Tuhan berbicara buat mereka. Pimpin setiap mereka, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Aku berdoa mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Mereka berdiri di hadapan pembesar-pembesar, orang-orang hebat. Di dalam nama Tuhan Yesus tidak ada yang gagal. Semuanya sukses dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan, siapapun mereka yang ada di rumah, di jalan, di kamar, dimanapun mereka berada, di tempat tongkrongan, aku berdoa lawat setiap anak-anak muda. Jadilah terobosan, lakukan yang terbaik, kejar panggilanmu dalam hidup engkau masing-masing, jangan iri, jangan takut, Tuhan menyertai hidup engkau. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Teman-teman, terima kasih sudah hadir dalam ibadah Ignite Youth hari ini. Ibadah yang disertai dengan rasa cukup pasti bermanfaat buat hidup setiap kita. Amin. Nah, saat ini juga di acara yang spesial hari ini ada yang namanya Christian Cover Song Challenge. Nah, saya mau umumkan peserta yang sudah join. Kayak gimana sih video mereka? Kita saksikan sama-sama.
Oke, berikutnya saya akan mengumumkan 3 pemenang. Dan berikut video 3 si pemenang. Ini dia. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berharga, mulia, jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya, berharga, mulia, jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let this night nyalakan apinya, bagi kemuliaannya. Let this night terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let this night nyalakan apinya, bagi kemuliaannya. Let this night. Berharga, mulia, jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya, bagi kemuliaannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya, bagi kemuliaannya. Let's ignite. Berharga, mulia, jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya, bagi kemuliaannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya, bagi kemuliaannya. Let's ignite. Teman-teman, Ignite Youth ini bukan cuma di bulan ini aja, tapi di bulan depan ada lagi. Di tanggal 21 Agustus 2021, teman-teman bisa join lagi. Kayak gimana sih acaranya? Nih, lihat nih tracernya ya. Oh negeriku, negeri cintaku, selalu ada dalam hatiku, cinta negeriku. Teman-teman, ada juga akan ada juga nih Ignite Cash. Itu setiap hari Rabu di minggu pertama dan minggu ketiga. Itu teman-teman bisa saksikan live di
Instagramnya igniteyouth.id. Oke, berikutnya teman-teman, pastikan kamu jangan lupa untuk absen. Ya, teman-teman udah ngikutin acara ini dari awal sampai akhir, pastikan kamu absen karena buat teman-teman yang beruntung nanti akan dipilih 10 pemenang dan dapatkan giveaway-nya. Jadi pastikan kamu daftar ya, absen lewat link yang diberikan. Teman-teman yang mau memberikan persembahan, teman-teman bisa berikan lewat OVO dan GoPay. Mundur. Nice. Ayo. Oke, jadi kita lagi brainstorm nih guys. Kenal. Brainstorm itu adalah brand community. Nah, brainstorm ini punya visi berkat atau blessing, kasih atau love, dan pertumbuhan atau growing. Jadi kita ada di dalam komunitas di mana kita membawa berkat, kita penuh dengan kasih, dan kita mengalami pertumbuhan dan bersama-sama. Nah, di sini kita nggak cuma cari jalan aja, kita bisa main bareng, kita bisa makan bareng, kita pokoknya hebat bareng dan nanti kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Jadi sebenarnya kalau misalnya Blesscom itu dibilang cuma rohani, sebenarnya enggak sih. Jadi di sini banyak hal yang kita bisa lakukan bareng-bareng sih sebenarnya, kayak kita nih, gua Icel atau teman di sini pada main Mobile Legends karena kita punya hobi yang sama gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya hobi yang sama dan memang pengen dibuat komunitas juga, kasih tahu ke kami gitu, kita akan buat Blesscom buat kalian. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh saya bingung nih cuma sendiri doang mabar, kami punya sini loh, kita punya Mobile Legends bareng. So nanti teman-teman bisa invite Ignite game ya namanya Kylie ya, Ignite Gaming. So jadi kita nanti bisa discuss bareng, mabar bareng di situ gitu. Dan kalau teman-teman mungkin Kak gimana nih Bang Ignite yang ada, teman-teman bisa lihat di layar ini ya, oke? Udah lihat daerah-daerah kamu? Cari terdekat ya, itu ada nama-nama nomor kakak-kakaknya, ada nomor alamat terdekatnya, kalian bisa hubungin teman-teman di situ. Yang pasti nanti teman-teman dari PIC-nya akan bantu teman-teman dan hubungi teman-teman semua. Jadi kalau bilang apa namanya Blesscom itu besar, iya nggak sih? Enggak ya. Seru Bang ya. Seru banget. Asli. Jadi gue rasa sih kalian nggak akan nyesel kalau misalnya bisa join di Blesscom kita. So langsung hubungin kakak yang ada di sana ya. Visi Bless, misinya Kom. Visi misi Blesscom. Mari bosku. Ya, seperti tadi informasi saya di awal, teman-teman, bagi teman-teman yang rindu untuk tergabung dalam Blesscom atau Bless Community, bisa join ya dengan menghubungi kontak person di 0821-349-7484 atau teman-teman bisa DM Instagramnya di igniteyouth.id. Pastikan kamu tergabung ya teman-teman.
Oke, itu aja informasinya. Teman-teman, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Yes. Kami mau ngecap kebaikan Engkau di hidup setiap kami. Yes. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, oh, selamanya. Selamanya. Mari kita semua berdoa ke hadapan Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Mari angkat tanganmu, arahkan ke hadapan Tuhan dan terima berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan berikan kekuatan yang baru. Tuhan memberkati segala sesuatu yang kau kerjakan berhasil. Tuhan memberkati setiap potensi yang kau kerjakan hari ini, setiap hobi yang kau lakukan dengan baik hari ini. Tuhan memberkatinya dengan luar biasa. Biar kasih daripada Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai hidup engkau dari sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Amin, saudaraku sekalian. Sampai ketemu di acara Ignite Youth bulan depan. Tetap semangat, tetap lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Anak muda, lakukan terobosan. God bless you. Firman Tuhan berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Berharga, mulia, jadi kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Berharga, mulia, jadi kesayangannya,
dari kesayangannya, perkasa di dunia, pahlawan di tangannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's ignite, terangi dunia, nyatakan kebaikannya. Let's ignite, nyalakan apinya bagi kemuliaannya. Let's berharga mulia dari kesayangannya, perkasa